Kita tiba di segmen terakhir atau segmen penghujung segmen kelima. Sedihku. Masih mau Kak? Menangis, Mak. Oke, anyway, lanjut lagi soal MCMA. Ini memang sangat gimana yang ngucapinnya sampai speechless saya, karena kemarin saya juga jadi salah satu saksi ya. Wah, luar biasa. Saksi dan bagian yang ada di panggung gitu ya. Sampai standing berdua sama Kak Yuda ya. Aduh, nggak terlupakan itu. Oke, ini kan prestis banget tuh. Kira-kira agenda tahunannya tuh apa aja sih dan apa targetnya? Wow, Iya, kalau MC Makassar, MCMA. MCMA sekarang tuh memang kita pengennya ngumpul-ngumpul. Itu sih intinya, silaturahmi terjaga ya antar MC Makassar. Kemudian kita ada event di setiap tahun itu, kita ada event-event di setiap peringatan. Misalnya kayak kemarin 17-an Kak, kita ada yang rutin itu memang di setiap bulan puasa. Kita halal bihalal, kemudian memang ada charity juga. Nah, annual event kita itu di Februari nanti Kak Redias ya. Itu adalah Nggak Big terasa Bang. ya? Ya, bener banget, Big Bang eventnya MCMA itu adalah seru-seruan sebenarnya, cuman agak jadi serius ketika kita melihat nominasi-nominasi yang maksudnya itu adalah sebuah apresiasi gitu, dan itu tuh yang milih bukan kita. Sampai gitu. pada level menegangkan. Betul, itu tuh yang masuk di kategori nominasi-nominasi itu adalah memang yang pilih adalah Kak Api. Nah, Kak Api itu adalah memang senior kita kan, maksudnya Kak Api itu yang dituakan lah di MC Makassar, beliau senior, kemudian memang juga IO gitu ya, jadi punya lah kategori-kategori penilaian MC ini tuh brandingnya ini, nah makanya semuanya fair gitu. Oke. Dan konsep yang diusung nanti tahun 2023 di tahun baru bulan Februari itu konsepnya apa tuh MCMA? Konsep MCMA di 2023 nanti adalah kita ambil disco aktif. Jadi disco tahun 80-an gitu ya. Oke, seru mari banget. kita disco. Yes. Oke, anyway, berangkat lagi ke komunitas yang lain, komunitas public speaking dan pengembangan diri KBB. Itu apa tuh? Boleh dijelaskan ke pemirsa nggak? Nah, kelas bebas bicara itu sebenarnya kita bikin adalah sebagai wadah untuk anak-anak muda Kota Makassar, untuk profesional, untuk eksekutif muda yang mau mengembangkan skill public speakingnya gitu sih Kak. Jadi kita kayak sharing kelas gitu, di dalamnya kita akan sharing apa yang udah kita dapetin selama kurang lebih 14 tahun di dunia public speaking. Itu kita bagi by experience ya, jadi semuanya bisa ngerasain juga, karena kita merasa bahwa skill itu tidak terus berfokus pada teori gitu ya. Teori kita dapat di bangku kuliah, di sekolah gitu ya. Tapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan teori itu ke profesi kita gitu ya. Bagaimana kita bisa teori itu menjadi sebuah value dalam diri kita, kemudian kita bisa punya nih branding sebagai public speaker yang baik melalui apa saja praktek yang kita lakukan. Nah, aku kan dari sisi praktisinya emang ya, by experience aku share ke teman-teman semuanya gitu sih. Kalau untuk syarat keduanya nih, untuk bisa masuk join MCMA dan KBB, itu apa sih? Sebenarnya nggak ada syarat khusus, yang penting punya passion di dunia public speaking, yang penting kita sadar bahwa ternyata public speaking ini menjadi skill yang utama, salah satu skill utama yang harus kita miliki di era digitalisasi sekarang. Karena dimanapun ya, mau kita di media sosial, di dunia nyata, itu butuh kemampuan berkomunikasi yang baik gitu. Percuma kalau kita punya ide-ide yang brilian tapi kita nggak bisa menyampaikannya dan nggak bisa dipahami oleh orang lain. Nah itu sih sebenarnya Kak. Yang penting kita punya passion, ya udah. Ayo. Terus untuk prosedurnya, mekanisme buat daftar di kedua ini gimana tuh? Nah, kalau KBB itu kan memang dia adalah tempatnya untuk kita belajar gitu ya. Jadi memang ada tim admin kita di Instagram, Kelas Bebas Bicara. Silakan di follow teman-teman ya, Kelas Bebas Bicara. Nanti akan diinfo kelas-kelas yang bisa teman-teman masukin gitu ya. Dengan di mcma.id juga ya? Ya, di follow Instagramnya ya? Betul, kalau mcma.id memang kan komunitas nih Kak. Nah, komunitas ini adalah berarti siapapun yang mau join adalah orang-orang yang memang mau aktif gitu ya. Jadi sepanjang mereka adalah seorang MC ya? Betul, MC minimal 2 tahun. Karena kalau MC itu kan kita butuh pengalaman gitu ya. Kalau 2 tahun itu kita rasa udah cukup nih pengalamannya untuk bisa terjun sebagai profesional MC gitu ya. Jadi 2 tahun minimal MC. Nanti silakan DM aja di Instagram mcma.id teman-teman. Yang penting berdomisili dan maksudnya MC di Makassar gitu ya. Terus nanti akan dikirimin link untuk database Kak. Sebenarnya link itu bukan untuk syarat sih. Link itu untuk database dari komunitas kita aja supaya ketahuan nih, oh ini adalah anggota MCMA gitu ya gitu. Yuk teman-teman yang ada di rumah yang merasa seorang MC yang sudah nge-MC selama 2 tahun ya, at least ya.
silahkan daftar di Instagramnya ya, mcma.id, MC Makassar ya, seperti itu. Nanti bakalan dibalas sama adminnya ya, seperti Betul apa. sekali. Oke, welcome, selamat datang di keluarga baru ya kita di MCMA. Ya, betul sekali. Anyway, Indri, kita tinggalkan dulu untuk komunitas kita. Gimana sih cara ngatur waktunya? Kan mobilitasnya nih, waduh padat banget tuh ya. Bener. Dari kota ke kota, dari negara ke negara. Dari Nggak, RT ke RT, RW ke RW gitu ya. cara Kak. bagi waktunya gimana? Time management. Nah, sebenarnya time management itu juga masih selalu aku arrange gimana caranya semuanya bisa tercover, Kak. Jadi time management ini juga masih menjadi PR aku dan salah satu resolusi aku di tahun 2023 ya. Walaupun semuanya kelihatannya ya dari luar kayak Indri ini bisa kayak loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat Kutu sini. loncat. Betul ya, kutu loncat. Tiba-tiba udah ada di sini, kemudian tiba-tiba di rumah ngurusin anak, itu gimana caranya? Nah, sebenarnya behind the scene-nya itu adalah gini-gini, Kak. Ngereok aku ya. Aslinya tuh ngereok. Nah, ngurangin reok aku di behind the scene-nya itu adalah PR aku di 2023 sebenarnya. Jadi semuanya tuh adalah butuh support dari lingkungan kita sih kalau di aku ya. Jadi seorang ibu yang juga bekerja aktif gitu itu adalah tidak mudah jika tidak ada support dari lingkungan kita. Artinya gimana sih caranya kita ngelakuin sesuatu secara presisi, akurat, tapi dengan cara yang efektif ya. Betul. Termasuk ngatur bajunya, Betul, Kak. ngatur makanan, ngatur pergerakan, Betul. ngatur waktu, ngatur pokoknya semuanya ya kayak Betul. gitu ya. Sampai tidur pun itu aku otaknya masih jalan. Besok pagi nih aku harus kesini jam segini, pulangnya gini-gini, terus anak-anak gini-gini. Jadi mereka tuh tidak kehilangan sosok ibu gitu. Gitu sih, itu kan PR banget Kak ya. Maksudnya ketika kita masuk ke suatu pilihan ya berarti kita harus betul-betul ada integritas di dalamnya. Kita harus mengerjakannya dengan tanggung jawab. Nah, Betul. itulah yang aku selalu pegang. Ketika aku memilih bekerja dan juga maksudnya seorang ibu tapi bekerja juga, itu berarti aku harus tanggung jawab di dua-duanya. Nggak bisa aku Nge-balance ya, bilang, balancing nggak bisa semuanya aku ya. bilang bahwa anak itu lebih penting, enggak, karena kerjaan aku juga sama pentingnya gitu. Nggak bisa aku bilang pekerjaanku penting kemudian anak disisihkan, nggak boleh. Jadi dua-duanya harus berjalan. Gimana caranya? Kedua ini jadi prioritas aku saat ini. Wow. Terakhir kayaknya. Agak sesek ya dadanya, padahal kayaknya ibu-ibu masih kalau pengen ngeliat ngobrol ya. rempong gitu ya. Habis ini minum yang banyak ya Henry ya. Ya, sudah Oke. sekali. Anyway, terakhir pesan-pesan atau saran-saran untuk perempuan atau pemirsa yang ada di rumah, khususnya perempuan nih yang ada di Sulawesi Selatan, agar bisa mengikuti jejaknya Indri ya, atau wanita-wanita yang berprestasi, yang tangguh, yang kuat, yang mandiri secara ekonomi dan sebagainya, itu apa tuh pesannya? Silahkan ke Ini bukan pesan terakhir ya guys, Bukan karena kita dong. masih bisa keep in touch di sosial media. Pesannya sebenarnya adalah jadi ibu yang waras itu udah cukup ya, udah lebih dari cukup guys. Caranya gimana adalah tetap diri kita ini adalah juga salah satu masuk di bagian prioritas kita. Jadi ketika kita lelah, it's okay, jangan dipaksakan. Ketika kita butuh self healing, butuh me time, boleh minta tolong misalkan ke pasangan atau ke keluarga untuk ambil alih sejenak mungkin urusan anak kayak gitu ya. Pekerjaan itu jangan dijadikan beban, mengurus anak itu juga jangan dijadikan beban. Jalani semuanya dengan tulus dan jadikan ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah. Jadi aku tuh selalu berpikir bahwa aku bersyukur punya banyak anak karena melihat di luar sana mungkin ada yang tidak seberuntung kita. Aku bersyukur punya pekerjaan yang saat ini menurut aku nyaman aku jalani dan settle. Kita melihat lagi bahwa tidak semua orang bisa ada di posisi kita. Intinya adalah banyak-banyak bersyukur agar kita bisa menjalani peran apapun sebagai perempuan yang tangguh dan berkontribusi terhadap lingkungan kita. Gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya pandai-pandailah bersyukur, Yes. mampu menyeimbangkan segala sesuatunya ya, termasuk waktu, peran, dan sebagainya. Wah, luar biasa, masih pengen ngobrol panjang tapi sayang sekali ya sudah di penghujung acara. Terima kasih Indri Wijaya Makasih sudah banget, hadir Kak di Redia tengah-tengah kita sudah dalam diajak. dalam Ini benar-benar program. aku tuh semangat ya ikut ini Iya. karena berpikir bahwa ini tuh waktunya aku untuk share lagi karena ketika kita share seperti ini tuh kayak positive vibes-nya juga dapat Iya. ya Kak Redia. Makasih loh. Betul, makasih sudah hadir Makasih di udah BPB diundang. Bukan Perempuan Biasa. Sampai jumpa di kesempatan lainnya, Indri. Bye-bye. Ya, itulah tadi obrolan saya dengan seorang womanpreneurship, seorang coach public speaking, dan seorang MC womanpreneurship dan sebagainya. Akhir kata seluruh kerabat kerja, Net TV pamit undur diri. Saya Redia Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di program Bukan Perempuan Biasa selanjutnya. Bye.